Maka dari itu dalil tentang Allah itu di mana disebutkan di sini, di antaranya qala Allah Ta'ala, Allah berfirman, Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Allah itu beristiwa di atas arsy-Nya, di atas singgasananya. Dalam ayat yang lain disebutkan tsumma stawa 'alal 'arsy. Kemudian Allah beristiwa di atas arsy-Nya. Fi sittati mawadi min Al-Quran. Dan tentang masalah ini ada 6 ayat yang bicara tentang itu semua. Yang pertama di surat Al-A'raf ayat ke-54. Yang kedua di surat Yunus ayat yang ketiga. Yang ketiga di surat Ar-Ra'd ayat yang kedua. Yang keempat di surat Al-Furqan ayat yang ke-59. Yang kelima di surat As-Sajdah ayat yang keempat. Yang keenam di surat Al-Hadid ayat yang keempat. Nah, artinya bahwa di manakah Allah, pembahasan tentang di manakah Allah, saya tekankan tidak ada perbedaan pendapat di antara ahlu sunnah wal jamaah bahwa Allah itu maha tinggi. Maka dari itu setiap kita sedang melakukan sujud, kita bacanya apa? Subhana rabbiyal a'la. Maha suci Allah yang maha tinggi. Sabbihisma rabbikal a'la. Sebagaimana kita baca di sebuah ayat dalam Al-Qur'anul Karim, Allah yang maha tinggi. Maka Allah yang maha tinggi berada di tempat yang tinggi, berada di atas langit, beristiwa di atas arsy-Nya. Sampai Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, dinukilkan dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah sebagaimana disebutkan dalam Majmu' Fatawi, disebutkan di dalam Al-Quran ada 1000 dalil. 1000 dalil di dalam Al-Quran atau lebih yang menunjukkan bahwa Allah itu maha tinggi di atas para makhluknya dan Allah itu berada di atas para hambanya. Maka ini pembahasan yang sangat penting untuk kita bahas, mengingat kita hidup di zaman di mana manusia itu salah dalam memahami di manakah Allah berada. Allah itu beristiwa di atas arsy. Arsy itu singgasana yang disifati bahwa singgasana itu punya kaki-kaki. Singgasana itu dipikul oleh para malaikat. Ya, dipikul oleh para malaikat. Dan arsy-Nya Allah itu bagikan kubah di alam semesta, yang menaungi alam semesta, atap bagi seluruh makhluknya. Maka ini menunjukkan bahwa terlalu banyak dalil yang menunjukkan bahwa Allah itu beristiwa di atas arsy. Ini yang pertama. Yang kedua, ketika ditanya Allah di mana, maka kita juga bisa menjawab Allah itu berada di atas. Jadi kita bisa mengatakan Allah berada di atas arsy, atau kita bisa mengatakan Allah berada di atas. Aina Allah? Di atas. Maka dalil tentang Allah berada di atas juga banyak sekali. Di antaranya ketika Allah menceritakan di dalam Al-Quran di surat An-Nisa ayat 158 tentang kisah Nabi Isa. Orang-orang Yahudi meyakini bahwa mereka berhasil membunuh Nabi Isa. Tetapi di surat An-Nisa ayat 158 Allah menegaskan, membantah keyakinan mereka. Allah mengatakan bal rafa'ahu Allahu ilaihi. Tetapi Allah mengangkat Nabi Isa, wa kana Allahu azizan hakima. Tetapi Allah itu maha perkasa dan maha bijaksana. Jadi wa ma qataluhu wa ma salabuhu. Orang-orang Yahudi tidak membunuh Isa, tidak menyalib Isa. Tetapi yang disalib adalah orang yang diserupakan dengan Nabi Isa. Nah, ini menunjukkan bahwa ketika Allah mengatakan bal rafa'ahu Allahu ilaihi, Nabi Isa diangkat kepadanya. Coba logika mana yang menunjukkan bahwa
kalimat diangkat itu menunjukkan di mana-mana. Diangkat dari mana? Dari bawah ke atas. Kalau diturunin dari atas ke bawah. Kalau digeser sejajar secara horizontal, ini namanya geser. Kalau ngangkat bawah ke atas, turun atas ke bawah, geser secara horizontal. Allah menyebutkan bal rafa'ahu Allahu ilaih. Nabi Isa diangkat ke sisi Allah. Kalau diangkat dari bawah menuju ke atas, berarti Allah itu berada di atas. Kemudian yang ketiga, ketika kita ditanya Allah itu berada di mana, maka jawaban yang ketiga kita bisa mengatakan Allah berada di atas langit. Dalilnya apa? Dalilnya adalah sebagaimana dalam surat Al-Mulk ayat ke-16 sampai ayat ke-17. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan aamintum man fis sama. Apakah kamu merasa aman terhadap Allah yang berada di atas langit? Ini menunjukkan bahwa Al-Qur'an menegaskan Allah berada di atas langit. Termasuk dalam peristiwa Isra dan Mi'raj. Bagaimana Rasulullah dalam peristiwa Mi'raj itu diperjalankan dari Masjidil Aqsa menuju ke langit. Termasuk dalil juga hadis jariyah, hadis seorang budak wanita. Ketika ditanya aina Allah, maka dia menunjuk tangannya dengan mengatakan fis sama. Maka Rasulullah mengatakan i'tikha fa innaha mu'minah. Maka bebaskanlah dia, merdekakanlah dia, sungguh dia orang yang beriman. Artinya, kalau dari hadis ini kita bisa menarik kesimpulan, seseorang yang meyakini Allah di mana-mana, imannya cacat, imannya rusak, imannya fasid. Karena sudah sangat banyak dalil yang menunjukkan bahwa Allah berada di atas. Bahkan Syekhul Islam menyebutkan ada 1000 dalil yang menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala berada di atas. Maka para jamaah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka di sini disebutkan beberapa dalil, ada 6 dalil yang bicara tentang bahwa Allah beristiwa di atas arsy-Nya. Wa qala Allah taala, dan Allah berfirman, wa huwal qahiru fawqa ibadi. Dan Allah Maha berkuasa fawqa ibadi, di atas para hambanya. Di atas para hambanya. Dan arsy adalah makhluk Allah yang paling tinggi. Tidak ada makhluk di atas arsy. Maka Allah itu berada di atas para hambanya. Tidak ada yang lebih tinggi daripada Allah Subhanahu wa taala. Menunjukkan bahwa Allah berada di atas. Wa qala Allah taala, dan Allah menyebutkan yakhafuna rabbahum min fawqihim, dan mereka takut kepada Tuhannya min fawqihim, dari atas mereka. Ini menunjukkan sekali lagi Allah berada di mana? Di atas. Wa qala Allah taala, dan Allah berfirman, ilaihi yas'adu al-kalimu at-tayyib wal 'amalu shalihu yarfa'uhu. Kepada Allah lah yas'adu kalimut thayyib, kata-kata yang baik dari bacaan Al-Quran, dari zikir-zikir kita, dari rasa syukur kita, itu yas'adu kalimut thayyib, kata-kata yang baik diangkat naik ke atas. Yang namanya su'ud dalam bahasa Arab itu lawannya nuzul. Nuzul itu turun, su'ud itu naik. Menunjukkan bahwa amal soleh kita dinaikkan dari bawah menuju ke atas, ke sisi Allah. Dan ini menunjukkan Allah berada di atas. Wal amalu shalihu yarfa'uhu, dan amal soleh juga diangkat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ini di antara sekian banyak dalil yang menunjukkan bahwa Allah di atas arsy-Nya, Allah di atas langit, Allah berada di atas. Termasuk kemudian disebutkan juga beberapa dalil dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, di antaranya wa an Abi Hurairah
radhiyallahu taala anhu qala, dari Abu Hurairah semoga Allah meridhoinya, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menyebutkan, lamma khalaqallahul khalaq, ketika Allah menciptakan para makhluknya, kataba fi kitabihi fahuwa indahu fawqal arsy, maka Allah menuliskan catatan di atas arsy-Nya, inna rahmati ghalabat ghadabi, sesungguhnya rahmatku, ampunanku, kasih sayangku itu mendahului daripada kemurkaanku. Maka dari hadis ini juga kita bisa belajar bahwa ketika kita berdosa, ketika kita melakukan kesalahan, ketika kita menyimpang dari jalan yang benar, maka segeralah bertobat kepada Allah. Kenapa? Inna rahmati, sesungguhnya rahmatku ini mendahului, lebih kencang jalannya daripada ghadabi, daripada kemurkaanku, kemarahanku. Nah, kemudian syahidnya apa? Ketika Allah menyebutkan fahuwa indahu fawqal arsy, ketika Allah itu mencatat semua itu di atas arsy-Nya, menunjukkan bahwa hadis ini menunjukkan Allah berada di atas ars, di tempat yang sangat tinggi. Dalam riwayat Bukhari dan juga dalam riwayat Muslim. Kemudian dalil berikutnya disebutkan wa an Muawiyah ibn al-Hakam as-Sulami radhiyallahu anhu, dari Muawiyah ibn al-Hakam as-Sulami semoga Allah meridhoinya, dan ini hadis sangat terkenal, sangat populer. Ketika Rasulullah itu pernah bertanya kepada seorang budak wanita, Rasulullah bertanya, aina Allah, di manakah Allah? Maka budak itu mengatakan, fis sama, Allah di langit. Kemudian Rasulullah bertanya dengan pertanyaan kedua, man ana, siapakah saya, siapakah aku? Maka qalat, dia mengatakan, anta Rasulullah, engkau adalah Rasulullah. Maka Rasulullah mengatakan, i'tikha, bebaskan dia, merdekakan dia. I'tikha, kenapa? Fa innaha mu'minah, karena dia adalah orang yang beriman kepada Allah SWT. Artinya apa? Kalau ada orang mempercayai Allah itu di mana-mana, dia belum dikatakan beriman. Imannya belum sempurna, bahkan imannya bisa rusak. Allah di mana-mana berarti Allah ada di tubuh seekor babi, tubuh seekor monyet, ada di toilet. Na'udzubillah min dzalik. Maka nanti kita akan bicarakan Allah di langit, tetapi Allah juga bicara tentang ma'iyah. Nanti kita akan bicarakan. Nah, maka di sini menunjukkan bahwa di antara syarat keimanan kita mengakui bahwa Allah berada di atas langit dengan dalil-dalil yang ada. Kemudian dari hadis yang lain dari Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya, qala, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah pernah bersabda, ala ta'manuni wa ana aminum man fis sama, tidakkah engkau mempercayaiku, beriman kepadaku, wa ana aminu man fis sama, sedangkan aku beriman kepada apa yang ada di langit. Maka ini menunjukkan bahwa Allah itu berada di fis sama, di atas langit. Nah, kemudian qultu dikatakan, maksudnya qul di sini adalah penulis mengatakan, wal ayatu wal ahaditsu fi hadzal bab katsiratun jidda, dan ayat-ayat dan hadis yang bicara tentang masalah ini sangat banyak sekali. Hatta inna ibna Abil Is Al-Hanafi, sampai dikatakan oleh Ibn Abil Is Al-Hanafi, salah seorang ulama besar dalam madhab Imam Abu Hanifah, fi syarhi Al-Aqidati Tahawiyah, ketika beliau mensyarah kitab Aqidah Tahawiyah di halaman ke-288, maka beliau menyebutkan wahadihil anwa minnal adillati walau wusitat afraduha
la balagat nahwu alfi dalilin, bahwa dalil-dalil yang ada nanti ketika dikumpulkan maka la balagat nahwa alfi dalilin, mencapai 1000 dalil yang menunjukkan bahwa Allah itu berada di atas langit, di atas singgasananya. Maka di sini disebutkan di sini bahwa qultu, dan dia mengatakan lagi, beliau mengatakan wali ahammiyati hadhil mas'alati, dan disebabkan karena pentingnya masalah ini faqad afraduha jami'u min ahli ilmi bitta'lif qadiman wa haditha. Maka saking pentingnya pembahasan ini, para ulama kita, baik ulama qadiman, ulama terdahulu, wa hadithan, atau ulama kontemporer sekarang ini, minhum al-Imam Adz-Dzahabi, termasuk diantara Imam Adz-Dzahabi, salah seorang ulama besar, Syamsuddin Adz-Dzahabi, dalam madhab Imam Syafi'i, ulama besar dalam madhab Imam Syafi'i, fi kitabih al-ulu li Aliyil Ghaffar, dalam kitab, beliau menulis kitab khusus namanya al-ulu, yaitu ul-ulu adalah salah satu sifat Allah yang maha tinggi, li Aliyil Ghaffar, untuk Allah Subhanahu wa taala yang maha tinggi dan maha pengampun. Maka di sini menunjukkan bahwa Imam Dzahabi sama pendapatnya dengan para ulama Syafi'i yang lainnya, bahwa banyak sekali kemudian ajaran-ajaran madhab, ajaran-ajaran Imam Syafi'i yang diingkari oleh orang-orang yang mengaku mengikuti madhab Syafi'i. Mereka mengingkari kemudian ajaran-ajaran yang dibawa oleh Imam Syafi'i. Uniknya orang-orang berpegang dengan madhab Imam Syafi'i, mereka mengatakan kita berpegang dengan madhab Syafi'i secara fikih, tapi secara akidah kita berpegang dengan madhabnya Imam Abul Hasan Al-Asy'ari. Maka ini sesuatu yang cukup janggal sebenarnya. Maka dari itu Imam Syafi'i dan para murid-muridnya dan para pengikutnya, sebagaimana Imam Ibnu Katsir, Imam Adz-Dzahabi, semua mengakui bahwa Allah itu berada di atas langit. Wandur muhtasarahu li Imam Al-Muhaddis Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullah, dan bisa juga dilihat muhtasarahu, yaitu ringkasan dari kitab Al-Ulu li Alil Ghaffar. Jadi kitabnya Imam Dzahabi ini juga diringkas oleh Imam Muhaddis Muhammad Nasiruddin Al-Albani. Maka di sini menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala berada di atas langit. Lalu pertanyaannya adalah, bukankah di banyak ayat dalam Al-Qur'an disebutkan Allah bersama dengan para hambanya? La tahzan innallaha ma'ana. Jangan kalian bersedih, Allah bersama dengan kita. Berarti Allah tidak di atas langit. Karena Allah bersama dengan kita, maka pembahasan masalah innallaha ma'ana, kita tidak sedang membahas tentang Allah berada di atas langit atau bukan di atas langit. Bicara masalah innallaha ma'ana, kita bicara tentang ma'iyah, kebersamaan Allah. Allah tetap di atas langit, tetapi Allah dengan sifat ketinggiannya itu di atas makhluknya, di atas langit, di atas arsy-Nya. Maka Allah itu senantiasa bersama dengan para hambanya. Maka ma'iyatullah, kebersamaan Allah dengan hambanya, ada dua jenis. Yang pertama, ma'iyatul ammah, kebersamaan yang sifatnya umum. Artinya Allah bersama dengan seluruh makhluknya, itu bersama secara ilmunya. Kita ngapain aja Allah tahu. Kita bermaksiat di dalam kamar, kamarnya dikunci, lampunya dimatiin, kita bermaksiat di balik selimut kita, Allah Maha tahu. Kenapa? Allah bersama dengan para hambanya.
Kemudian Allah itu bersama dengan para hambanya dari sisi perhatiannya. Tidak ada satupun dari perbuatan kita yang tidak dilihat sama Allah. Allah bersama dengan kita dari sisi kekuasaannya. Kita semua berada di dalam kekuasaan Allah. Gak ada di antara kita yang gak bisa lepas dari kekuasaan Allah. Jadi kalau kita mau bermaksiat kepada Allah, silahkan. Tapi 3 syarat harus terpenuhi. Kalau mau bermaksiat silahkan, tapi jangan sampai maksiat itu dilihat sama Allah. Mungkin enggak? Enggak mungkin. Mau bermaksiat silahkan, tetapi jangan sampai kita bermaksiat di buminya Allah. Mungkin enggak? Enggak mungkin. Yang ketiga, bermaksiat silahkan, tapi jangan bermaksiat dengan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Mungkin enggak kira-kira? Enggak mungkin. Semua yang kita lakukan Allah Maha tahu, Allah Maha melihat. Maka inilah yang disebut dengan kita semua berada di bawah kekuasaan Allah. Kemudian Allah bersama dengan kita dari sisi pendengarannya. Semua yang kita ucapkan, semua yang kita bicarakan, apa yang kita bisikkan diketahui oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Termasuk Allah bersama dengan para hambanya dari sisi penglihatannya, semua dilihat sama Allah. Dan segala bentuk makna kekuasaan yang melekat pada diri Allah, maka itulah ma'iyah yang sifatnya umum. Sebagaimana Allah sebutkan di surat Al-Hadid ayat yang keempat, wa huwa ma'akum aynama kuntum. Allah itu bersama dengan kalian dimanapun kalian berada. Kalian kemanapun Allah bersama dengan kalian. Ini yang pertama. Jadi bicara masalah Allah bersama dengan kita bukan berarti Allah itu ada di mana-mana, tidak. Tapi ini bicara masalah bab yang berbeda dengan bab sebelumnya. Bicara di mana Allah itu bicara tentang di mana posisi Allah. Allah itu di atas langit. Bicara tentang Allah bersama dengan kita, maka kita bukan bicara tentang posisi, tentang kekuasaan Allah. Ma'iyatullah, kebersamaan Allah dengan para hambanya, baik yang sifatnya umum berupa Allah Maha mendengar, Maha melihat, Maha mengetahui apa yang kita lakukan. Nah, ini yang sifatnya ma'iyah, sifatnya umum. Yang kedua, ma'iyah atau kebersamaan Allah ada yang sifatnya khassah, sifatnya adalah khusus. Jadi Allah bersama dengan orang-orang khusus. Siapa itu? Di antaranya adalah hamba-hamba Allah yang terpilih. Berupa apa? Pertolongan, berupa bantuan, berupa pemberian kekuatan, berupa pemberian keistiqomahan. Maka bicara masalah ini Allah menyebutkan di antaranya di surat An-Nahl ayat 128. Allah menyebutkan innallaha ma'al ladina taqaw. Allah itu bersama dengan orang-orang yang bertakwa, walladzina hum muhsinun, dan bersama dengan orang-orang yang berbuat baik. Jadi ketika Rasulullah mengatakan la tahzan innallaha ma'ana, jangan bersedih, Allah bersama dengan kita, itu ma'iyah yang sifatnya khusus. Maka ma'iyah sifatnya khusus kalau dirunut lagi nanti ada yang namanya akan muncul yang namanya karomah. Karomah itu adalah ketika seseorang diberikan sesuatu yang luar biasa oleh Allah dan dia bukan nabi dan dia bukan rasul. Kalau sesuatu yang luar biasa yang Allah berikan kepada manusia yang dia nabi namanya mukjizat. Tapi kalau bukan nabi namanya karomah. Dan karomah yang paling tinggi derajatnya, paling tinggi levelnya adalah luzumul istiqamah. Seseorang bisa terus istiqamah. Sebagaimana disebutkan oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah, wa inna min a'dhamil karomah luzumul istiqamah. Sesungguhnya termasuk karomah yang paling besar adalah orang itu diberikan keistiqomahan. Kenapa orang itu dikuatkan untuk bisa istiqomah?
Padahal istiqomah itu berat. Kalau nggak berat namanya bukan istiqomah, namanya istirahat. Itu ringan. Kalau istiqomah berat, maka orang bisa istiqomah, bisa ngaji terus ya. Itu berat. Bisa sholat terus, berat. Bisa sedekah terus, berat. Ya. Bisa puasa terus, berat. Tapi kita bisa ngaji terus, puasa terus, sholat terus. Ini murni adalah kekuatan dari Allah. Dan ini bentuk kebersamaan Allah bersama dengan para hambanya. Kita dikuatkan dalam masalah keistiqomahan. Dan ini merupakan kebersamaan Allah berikan kepada hambanya. Nah, ini adalah pembahasan masalah di manakah Allah berada. Kemudian pembahasan kedua, insya Allah kita masuk pembahasan berikutnya, halaman 42, tentang maratibuddin thalath, tingkatan agama yang 3. Agama kita punya 3 level, punya 3 tingkatan. Wahiyya al-islamu wal imanu wal ihsanu. Dan 3 itu adalah yang pertama Islam, yang kedua iman, yang ketiga ihsan. Level yang paling rendah adalah Islam. Level di atasnya iman, level di atasnya ihsan. Kalau dibuat lingkaran, bentuknya kayak bulatan kecil namanya Islam. Di luarnya ada bulatan lebih gede lagi namanya iman. Di luarnya lagi ada bulatan lebih gede lagi namanya ihsan. Kalau orang sudah beriman, otomatis berislam. Tapi orang berislam belum tentu beriman. Orang KTP-nya Islam belum tentu beriman, betul? Tapi orang beriman sudah pasti Islam. Kemudian yang lingkaran terakhir adalah ihsan. Orang ihsan pasti beriman, pasti berislam. Tapi orang yang ihsan udah pasti berislam, tapi belum tentu berihsan. Maka ihsan itu disifati Rasulullah adalah anta budallah ka'annaka tara. Engkau beribadah kepada Allah seolah-olah engkau melihat Allah. Fa in lam takun tara. Kalau engkau tidak melihat Allah, fa innahu yaraka. Allah Maha melihat engkau. Itulah derajat ihsan. Wa hada tartib sebutkan di sini, dan tingkatan ini Islam, iman dan ihsan akhrajahu Muslim raqmun thamin an Umar. Sebagaimana dalam riwayat Imam Muslim di hadis nomor 8 dari Umar bin Khattab. Kalau di hadis arba'in, hadis nomor 2. Hadis nomor 2 yang terkenal sebagai hadis Jibril. Ya, dan kita yang pernah belajar hadis arba'in, kita akan paham ini. Fa kullu muhsin mu'min wala yan'akis. Setiap orang yang muhsin sampai derajat ihsan mukmin, maka dia seorang mukmin wala yan'akis, dan gak bisa dibalik. Gak bisa dibalik. Kemudian wa kullu mu'minin muslim, dan setiap orang yang beriman pasti muslim wala yan'akis, dan gak bisa dibalik. Artinya gak bisa setiap muslim pasti mukmin, gak bisa. Fal ihsan, sedangkan ihsan adalah akhassu minal iman. Ihsan itu lebih khusus daripada iman. Wal iman akhassu minal Islam. Sedangkan iman lebih khusus daripada Islam. Undur tafsir Ibn Katsir fi tafsir suratai Al-Hujurat wa Dzariyat. Maka kalau mau memperdalam masalah ini, kata beliau, lihat tafsir Ibnu Katsir, tafsir Al-Qur'anul Azim, terutama di tafsir 2 surat, suratai, suratul Hujurat, surat Hujurat dan surat Adz-Dzariyat.
wa Jami'ul Ulum wal Hikam, dan coba lihat juga di Jami'ul Ulum wal Hikam, yaitu salah satu syarah terbaik untuk kitab hadis Arba'in An-Nawawiyah. Jami'ul Ulum wal Hikam ditulis oleh Imam Ibnu Rajab Al-Hambali. Ini termasuk syarah terbaik untuk kitab Arba'in An-Nawawiyah karya Imam Nawawi. Lihat di hadis di halaman di safhah 35 khamsa wa thalathin, syarhul hadis ats-tsani, syarah atau penjelasan hadis yang kedua, hadis Jibril. Maka alhamdulillah hari ini kita bisa mengambil dua pembahasan penting. Yang pertama tentang di manakah Allah berada. Kemudian pembahasan kedua kita bicara tentang 3 tingkatan dalam agama Islam. Maka insya Allah pembahasan berikutnya kita akan bahas tentang hakikat dari Islam, atau hakikat Islam kita ambil sekarang saja. Pembahasan ketiga, ta'riful Islam, definisi dari Islam. Ta'riful Islam, Islam huwa, ini penting sekali. Islam harus didefinisikan dengan definisi yang benar, tidak serampangan. Apalagi kita di zaman di mana ilmu gotak-gatik gatok itu tersebar luas. Islam nopo? Islam niku ine isya, ese subuh, ele lohor, anipun asar, emin nopo? Betul juga ya. Ya, ini gotak-gatik gatok. Ada peristiwa apa, lalu dicari ini, ketemu surat berapa, ayat berapa, nih pas kan ini. Terus kalau enggak pelakunya ditulis pakai nama, terus diterjemahkan jadi huruf. Nih ayatnya pas nih, pelaku ini kejadiannya ini, ayatnya ini. Ini ilmu gotak-gatik gatok, nggak bisa dipertanggungjawabkan. Maka Islam harus definisikan dengan benar. Islam itu ada 3 komponen. Yang pertama, istislamu lillahi bitauhid. Kita menyerahkan diri kita kepada Allah di atas tauhid, dengan ketauhidan. Serahkan diri kita kepada Allah dengan penuh ketauhidan. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Salatku, sesembelihanku, hidupku, matiku hanya untuk Allah. Kita serahkan diri kita kepada Allah. Kemudian yang kedua, Islam adalah wal inqiyadu lahu bitta'ah. Kita menundukkan diri kita di atas ketaatan kepada Allah. Kemudian yang ketiga, Islam adalah wal khulus wal bara'atu minasyirki wa ahlihi. Kita berlepas diri. Wal bara', kita khulus itu sebenarnya kita memurnikan. Wal bara'atu, dan kita berlepas diri minasyirki wa ahlihi, dari perbuatan kesyirikan dan orang-orang yang berbuat syirik. Itu namanya Islam. Maka Islam itu komponennya 3, harus diperhatikan baik-baik. Kalau kita pegang 3 komponen ini, maka itulah Islam yang sebenarnya. Dalilnya apa? Di antaranya di surat Ali Imran ayat ke-19. Inna dina indallahi al-Islam. Agama yang ada di sisi Allah adalah Islam. Dalil berikutnya surat Al-Maidah ayat yang ketiga. Wa raditu lakumul islama dina, dan aku ridhoi Islam sebagai agama bagi kalian. Dalil berikutnya di surat Az-Zumar ayat ke-54. Wa anibu ila rabbikum, dan kembalilah kepada Tuhan kalian. Wa aslimu lahu, dan berserah dirilah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalil berikutnya di surat Al-Baqarah ayat 132. Fala tamutunna illa wa antum muslimun. Janganlah kalian meninggal dunia melainkan kalian dalam keadaan menjadi seorang muslim. Dalil berikutnya di surat Ali Imran ayat ke-83. Afa ghayra dinillahi yabghun. Apakah kalian mencari
agama selain Allah, walahu aslama man fis samawati wal ardi, dan kepada Allah lah aslama, berserah diri, man fis samawati wal ard, segala sesuatu yang ada di langit dan segala sesuatu yang ada di bumi, semua mereka berserah diri kepada Allah. Artinya Islam itu berserah diri. Islam berserah diri. Kemudian dalil yang terakhir adalah surat Ali Imran ayat ke-85. Allah menyebutkan, wa may yabtaghi ghairal islami dina, dan barang siapa yang dia mencari agama selain Islam, falan yuqbala minhu, tidak akan diterima agama mereka, wa huwa fil akhirati minal khasirin, dan di akhirat termasuk orang yang merugi. Maka itulah hakikat dari yang namanya al-Islam. Al-Islam. Kemudian para jamaah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pembahasan yang keempat, halaman ke-44. Arkanul Islam khamsah. Rukun Islam ada 5. Dalilnya apa? Dari Abdullah bin Umar, semoga Allah meridai keduanya. Qala Rasulullah SAW, Rasulullah bersabda, buniyal Islam ala khams. Islam dibangun di atas 5 perkara. Yang pertama, syahadatu an la ilaha illallah. Rukun Islam yang pertama adalah syahadat. Yang kedua, wa anna Muhammadar Rasulullah. Syahadat jadi satu, ada syahadatullah, sudah kita bahas. Yang kedua ada syahadatul Rasul, dan ini satu kesatuan. Yang kedua, wa iqamis shalah, mendirikan salat. Yang ketiga, wa ita'iz zakah, menunaikan zakat. Yang keempat, wa hajjul bait, mendirikan haji, menunaikan haji. Yang kelima adalah wa shaum Ramadan, riwayat Bukhari dan juga riwayat Muslim. Tanbih, perhatian, ada catatan penting di sini. Taqdimul hajj 'ala shaum, dikedepankan haji atas puasa. Huwa muttafiqun alaihi indal Bukhari wal Muslim. Ini adalah riwayat yang disepakati dalam riwayat Bukhari dan Muslim. Wa amma taqdimus shaum 'alal hajj, sedangkan dalam riwayat yang lain disebutkan puasa dulu baru haji yang kelima. Maka kalau ada orang Indonesia pergi haji, dikatakan sudah melengkapi rukun Islam yang kelima. Ini dalilnya fahuwa ihda riwayatai Muslim, merupakan salah satu di antara 2 riwayat yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Maka ketika di sini disebutkan tentang haji dulu baru puasa, maka ini sesuai dengan apa yang disebutkan oleh dalam riwayat Bukhari dan Muslim yang disepakati oleh mereka berdua, atau istilah ulama ahli hadis adalah muttafaqun alaihi. Alhamdulillah hari ini kita bisa mengambil 4 pembahasan. Insyaallah pembahasan berikutnya kita sudah masuk di nawaqidul Islam, pembatal-pembatal keislaman di bulan Februari ya. Insyaallah di bulan Februari. Insyaallah bicara masalah nawaqidul Islam, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Wassallallahu wasallim wa barik ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, walhamdulillahi rabbil alamin. Dan mohon maaf ada pertanyaan ya. Ya, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.